Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sharing positif, tempat kita belajar hal-hal kehidupan yang positif. Ya nggak bang? Nah kali ini kita cuman berdua aja. Ya gua Fahmi Alamsyah sama Bang Riko. Yang satunya lagi keluar. Tahu keluar mana? Lagi mungkin mempraktekkan apa yang kita pelajarin loh. Mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan. Nah, untuk kali ini pengen membahas kayak mungkin minggu kemarin kita udah membahas alasan untuk bergerak. Sampai di kalau teman-teman lihat juga bisa di kontennya Revolusi Mental itu dibahas lagi tuh. Karena mungkin apa ya? Selalu dibahas biar nempel gitu. Dan pembahasannya Bang Riko ketika di Revolusi Mental berbeda mungkin di sini sharing positif ya seperti ini, Revolusi Mental beda lagi. Wah keren, Revolusi Mental, tonton dah asli itu di Revolusi Mental kemarin. Tapi sehat ya bang? Nggak nggak ada kan cuaca begini nih bang, kayak nggak enak, ada nggak enak gitu. Itu gimana bang? Wah, normal aja sih. Alhamdulillah ya. Dan Karena kan gua kayaknya ada aduh hujan gitu kan. Nah bang, kita mungkin bisa lanjut ke yang kemarin, alasan untuk bergerak. Kemarin tuh sempat kepikiran gue tuh kayak oh ini tuh sebuah cara agar kita menjadi bisa ya, bisa menjadi seseorang yang kreatif nggak sih ketika kita melakukan, ada alasan untuk bergerak gitu ya, kalau ke arah kreatif ya, kayak menurut gue mah jelas jelas kita pasti ngarah ke apa ya? Kita nggak mungkin ngerjain sesuatu itu jadi monoton gitu. Karena kita punya alasan untuk lebih tadi. Namanya monoton kan, ya sama aja nggak gerak. iya. Iya, kalau kita memutuskan untuk mencoba hal yang baru, kreatif jadinya. Atau keluar dari kebiasaan lama. Gimana caranya cari sesuatu, cari kerjaan baru kah, atau ilmu-ilmu baru kah, atau cara-cara baru kah, kan ya akhirnya kan nggak jadi monoton. Nggak monoton jadinya ya itu tadi, kita namanya kreatif kan, mencoba hal yang baru ya. Jadi ya lu juga kan pernah cerita gitu bahwa lu pun sama ya guru kita lah dibilang nggak kreatif. Oh iya kan ya, lu ya ngedengar juga kan. Nah sekarang sih menurut gue tuh lu udah kreatif gitu kan. Mungkin apakah yang diperlihatkan itu yang gue lihat menjadi lu kreatif, atau emang ada perubahan yang dulunya lu merasa emang gak kreatif gitu? Kalau dulu gue itu, kenapa gue sempat bilang gue tuh dibilangin nggak kreatif gitu, mungkin salah satunya karena uh, mindset gue yang masih lumayan jauh dari yang sekarang. Kalau dulu kan masih ya mungkin berpikirnya masih lebih ke ego aja kan. Tapi dulu juga gue nggak dapat penjelasan yang dimaksud nggak kreatif menurut versinya yang nilai itu yang seperti apa. Karena menurut gue dulu pun gue kreatif, apa hal yang nggak disuruh gue lakukan, hal yang harusnya cuma sebatas nanti hitungnya 1 sampai 10 aja ya gue sampai 20. Nanti ngerjainnya begini aja ya, tapi gue nggak ya nggak begitu gitu aja ya. Menurut gue dulu mah gue kreatif. Cuma kan kalau kita berhubungan dengan orang lain di luar diri kita, artinya kita itu harus tahu juga nih versinya dia yang seperti apa. Nah, kreatif versinya dia seperti apa. Kalau misalkan dulu mungkin yang gue anggap dulu kenapa gue dibilang nggak kreatif, karena gue tadi masih berkutat dengan diri sendiri. Oh berarti dengan konteks yang ini kita melihat keluar itu bagus dong? Ya bagus untuk apa ya,
kalau kemarin itu kan ketika gue dibilang nggak kreatif, berarti kan gue cari tahu maunya dia itu gue seperti apa. Iya. Ya, kalau misalkan kita kaitkan ke yang sekarang, yang kita mau pun kadang-kadang kita nggak ngerti. Yang kita mau pun Iya. kita nggak ngerti. Karena kejebak sama arus. Contoh misalkan kerja pagi sore pagi sore pagi sore, yang penting kerja, yang penting ngerjain tugas inilah. Iya. Nah, kerjaan yang seperti itu yang berputar seperti itu aja terus, nggak ada kreatifnya. Nggak ada kreatifnya, akan muncul kreatif nanti akan dinilai dari hal yang ditunjukkan tadi, prestasi ke hasil. Ya ketika dia misalkan walaupun pasti ada sesuatu yang dia lakukan, kenapa dia bisa berprestasi, Pasti. ya kan? Iya. Seperti itu. Nah, kalau di bagian gua dulu, ya itu gua mengerjakan apa yang disuruh kerjakan kan, kerjakan kreatif versinya gua kan. Contoh kalau misalkan dibilang kerjaan, ya harusnya ini kerjain cuma 1-10 aja halaman bisa dikerjain, tapi gua lanjutkan pekerjaan itu. Lo disuruh misalkan cuma begini aja, tapi gua tambahin lagi kerjaannya. Karena tadi gua nggak puas dengan hasil yang seperti ini, gua tambahkan lagi. Maksudnya, ya itu menurut gua kreativitasnya gua yang muncul pada saat itu. Cuma yang garis bawahi pada saat itu emang sebatas ini yang gue bilang, secara pribadi tadi masih ke diri guanya sendiri, apa yang gue kerjakan. Nah, kalau dulu ya mungkin gue dibilang nggak kreatifnya karena tadi gue masih berkutat dengan diri sendiri. Terlihatnya gue nggak peduli Jadi ego dong ya. Ya nggak peduli sama keluarga. Terlihatnya apa yang dimaksud dengan peduli sama keluarga tadi? Yang pertama, lu kerja bukan buat diri lu sendiri, lu kerja ada yang harus yang jadi harapan keluarga tadi. Lu punya hasil bukan buat diri lu sendiri, ya kan? Ada harapan keluarga di sana ketika lu kerja, dan jangan mentok di kerjaan itu, cari kerjaan yang lebih luas lagi. Gitu. Nah, sementara gue menikmati apa yang dikasih. Yang kayak yang udah ada aja gitu ya. Kalau dulu kan gue ya bukan kerja pabrik kan bukan ya, tapi usaha lah gitu. Dari usaha itu ya gue ikutin, gue arahannya. Kalau misalkan dibilang nanti begini nih, gue cari info lagi yang lain, gue tambahin. Gue sampai apa ya, sampai persis tahu banget lah istilahnya pekerjaan itu, walaupun gue sebatas kerjaannya ya belum tahu. Misalkan kalau dulu kan bahasanya ke usaha yang gue gelutin itu usaha jangkrik. Jangkrik lah, kalau yang lain-lain mah hampir nggak kehitung, dalam arti itu nggak lama ya, agak lama itu di jangkrik. Walaupun belum sampai angka setahun sih, belum 3-6 bulan kalau nggak salah. Di jangkrik itu gimana cara dia makan, gimana cara dia bertahan hidup, gimana apa sih makanan yang dia ini, bagaimana cara dia tuh biar bisa tumbuh gede, padat, nggak cuma isinya air doang, lembut. Terus gimana cara segala macam gue hampir pelajarin. Gimana dia ngupas kulit, berapa kali dia ngupas kulit, terus dia ini kanibal atau enggak. Kadang-kadang ada jangkrik yang baru ngelepasin kulit kan agak lembut, itu jadi makanan jangkrik lainnya kadang-kadang gitu. Terus gue silangin dengan jangkrik yang alam, jangkrik kalung apa bentuknya, gue silang, coba eksperimen, terus gue tahu juga gimana gini. Sampai hal-hal yang nggak disuruh perhatiin, gue perhatiin, gue pelajarin gitu kan. Ya kasar-kasarnya sih sampai karena kemarin kan kandang jangkrik itu kan kita sewa satu rumah gitu kan, istilahnya sampai satu rumah pun sampai gue nyempetin untuk tidur di sana gitu. Itu kan secara yang itu secara yang gue bilang kreatifnya gue tadi kan. Betul. Gue cari sesuatu hal, gimana nih cara jangkrik ini biar bisa jadinya banyak, atau dari mulai telur itu gimana nih, karena kan kalau misalkan terlalu panas nanti gosong telurnya, nggak jadi netas, nggak jadi jangkrik. Terus dari jumlah sekian gimana berapa ons ini telurnya bisa jadi jangkriknya berapa kilo kan gitu, segala macam. Masih mau berkutat di seperti itu aja. Gue nggak ngerti misalkan ini pemasarannya kemana, apa yang dibutuhkan pasar, nggak sampai ke sana. Iya. Yang gua kerjakan itu aja gitu kan. Walaupun di dalam kegiatan sehari-harinya selalu ada tambahan, dalam arti ngakalin. Misalkan makannya harusnya misalkan pakai pur nih kan, pur, tapi apalagi sampai misalkan kayak sawi, kayak
apalagi gitu, pokoknya segala macam, sampai hal-hal yang gue pikir dia suka nggak makanan ini atau gimana pertumbuhannya dengan makanan ini kan gitu, dengan manfaatkan ya keminiman dana. Nah itu kan jadinya gini ya bang, di dalam monoton itu kan terdapat yang, kalau dari contoh lo ketika tadi yang monoton kita gelutin terus, padahal itu kan mencoba hal baru di dalam itu ya. Kalau yang tadi di awal kreativitas mencoba hal baru, sebenarnya memang itu kreativitas, tapi yang permasalahannya apa nih, kita harus ngelihat, karena kalau berurusan sama orang nilai yang hasil yang harus kita keluarkan biar jadi nilai orang. Kalau untuk kreativitas ke diri sendiri, hasilnya kita sendiri yang tahu. Itu yang jadi problemnya ketika kita berurusan sama orang lain harus melihat hasil dari kerja kita, kreativitas kita. Misalkan tadi yang gue bilang, dengan gue lakukan hal ini hasilnya agak banyak dan sampai ke hasil akhirnya penjualan, gitu kan. Ketika hasil penjualannya bagus, artinya akan tadi yang dinilai sama orang lain bahwa kreativitas yang versinya dia akan muncul. Kalau yang kita lakukan enggak lah, kita selalu ada perubahan dalam setiap harinya, kita lakukan hal-hal baru setiap harinya. Cuma perubahan itu yang kita tahu secara pribadi, cara sendiri, tapi belum dilihat sama orang lain. Apakah kita perlu untuk menunjukkannya, ataukah itu nanti dengan sendirinya akan terlihat ketika hasil yang lebih daripada pandangan pribadi kita. Misalkan ini mencakup ke orang selain diri kita, pencapaian itu. Kan tadi ketika gue berhasil mempelajari ini itu tuh kan hasilnya ke gue sendiri. Iya. Kalau misalkan gue sampai ke ranah jualannya banyak dan gue bisa bolak-balik, akan terimbas ke keluarga. Manfaatnya lebih banyak lagi. Ya. Kalau misalkan masih ke ya secara pribadi, kepuasan pribadi lah kalau iya. Itu belum jadi nilai buat orang lain, belum dinilai sama orang lain. Walaupun secara kerjaan pribadi kita kerja keras, ya kan, kita mencoba ini itu, cuma karena imbasnya tadi belum sampai ke orang lain. Tapi itu bisa menjadi langkah, bisa dibilang bisa menjadi langkah awal nggak sih bang, ketika kita ya udah kreativitas kayak untuk diri sendiri dulu deh gitu kan. Itu menurut tuh rasanya ya sekarang nih kan yang udah ngelewatin hal itu bisa dibilang salah satu cara untuk nantinya menjadi kreatif keluar, atau gimana menurut tuh suatu langkah bukan kayak gitu ya? Kalau dibilang langkah sih bagus juga, karena kita melatih diri kita untuk kreatif. Cuma kalau kita berkutat dengan hal kecil terus setiap harinya tanpa ada efek keluar, ya karena kan yang mempengaruhi diri kita nggak cuma diri kita sendiri, orang sekitar tuh mempengaruhi. Ketika kita merasa kreatif tapi nggak keluar hasilnya ke orang-orang lain, maksudnya nggak kena imbas orang lain, orang nggak akan lihat kita kreatif. Akhirnya nilai orang ke kita adalah kita tuh orangnya nggak kreatif. Contoh gue di pabrik padahal gue pengen nyederhanain kerjaan gue sendiri, ya, tapi karena efeknya itu meringankan si operator dan efeknya itu membuat percepatan target, baiklah ya kan. Jadi nggak cuma gue sendiri dong, ya kan? Padahal niatnya adalah ingin mempermudah pekerjaan gue sendiri. Tapi karena efeknya tadi operator yang bekerja di mesin lebih mudah, simple, sederhana, percepatan target bisa didapat, ya. Ketika itu berimbas nggak cuma diri gua dong, iya, ada orang lain yang merasainnya, ada yang lebih besar lagi, perusahaan yang merasakan. Walaupun misalkan nggak dilihat orang nih, misalkan ini karena kerjaannya si A, nggak dilihat, tapi akan ada yang muncul dalam arti itu, ini karena si A, gitu. Tanpa kita perlu bilang, ini karena gua dong ngelakuinnya, enggak usah. Tanpa kita proklamasikan, nggak perlu, karena akan terlihat dengan sendiri. Tadi kalau kita cuma tadi kan dari awalnya ya karena buat kepuasan, karena kita berbeda tempatnya, posisinya sudah berbeda, misalkan di lingkungan pekerjaan sekarang ini. Artinya kalau kita udah terbiasa dengan kreativitas,
kembangkan lagi, jangan cuma sekedar efeknya kita sendiri yang ngerasain, tapi gimana caranya orang ngerasain juga. Contoh kita nyederhanain kerjaan kita sendiri, tapi kerjaan ini berhubungan dengan kerjaan orang lain. Ya kan, artinya dari kita sudah sederhana akan sederhana juga yang diterima sama orang lain. Misalkan gue butuh, atasan kita butuh laporan sekian, ya. Terus ke bawah kita nih yang dipintain laporan tadi, kita suruh sederhanain lagi dengan setiap orang dari bawahan kita tadi suruh siapin laporan misalkan. Ya itu dia yang mungkin hampir seluruh perusahaan ya bang, ketika memang ada satu orang yang menjadi kepalanya, dia punya wawasan luas, pemikiran yang luas, itu disederhanain dengan kayak di perusahaan itu banyak bagiannya, ya kan, kayak mungkin ada operator, produksi, quality, yang gua tahu. Nah mungkin ke arah penyederhanaannya itu ya bang. Cara penyederhana itu kalau kita ambil dari segi penyederhanaan kerjaan. Tentunya kita sebenarnya niatnya kayak gua dulu ya, niatnya cuma gimana kerjaan gua sederhana dah, biar simple, karena gua termasuk orang yang malas apa? Malas ribet. Ada yang simple kenapa ribet ya? Kadang-kadang nggak kelihatan gimana cara nyimpelinnya. Ya udahlah, kalau misalnya gue simpelin nanti kerjaan gue cepet beres. Kalau kerjaan gue cepet beres, nanti gue kerjain apa lagi? Itu yang pemikiran yang akhirnya buat orang jadi kerjanya monoton aja. Bahkan kalau misalkan kerjaan hari ini, kayaknya kalau gue habisin besok gue kerjain apa lagi ya? Iya. Itu yang membuat kitanya nggak berkembang. Jadi kalau gue dulu senang gimana kerjaan hari ini beres hari ini, besok kerjaan baru. Kalau nggak ada besok nggak ada kerjaan baru, gue bisa cari kerjaan yang lain. Ya, itu artinya nggak tadi kan, kalau mau nonton kita sederhanain kerjaan kita, tapi karena rasanya tadi, wah ntar gini segala macam, akhirnya kita jadi nggak gerak-gerak ke arah sana. Berarti itu misalnya salah membuat alasan kali ya bang. Ya, ketika ya memang bagus sih, dan ya lagi dicoba juga gitu bang, kayak kerjaan untuk besok ya selesaikan sekarang, dan ketika di rumah pun kayaknya udah plong gitu kan, rasanya enak banget gitu. Nah itu kan ya mungkin baru kepuasan sendiri ya bang. Ya mudah-mudahan aja nantinya dengan ya seiringnya berjalan ya bertahap belajar ya kan, sedikit-sedikit, gue yakin sih, karena semuanya tuh kayak nggak ada yang langsung instan gak sih? Ya nggak ada prosesnya, cuma proses yang ada progresnya. Kalau misalkan kita latihan ngebiasain itu, kalau secara ukuran yang pernah gue pelajarin aja 7, 14 atau 21 hari, 3 minggu. 3 minggu pertama buat pengenalan dulu, kita kenalan dulu sama kebiasaan baru. Minggu keduanya baru. Itu mulai membiasakan. Ya kan? Minggu ketiganya terus tadi, karena ada perasaan yang berbeda ketika kita melihat hasil dari apa yang sudah kita jadiin kebiasaan, hal yang baru tadi. Itu pun butuh alasan tetap. Iya, kalau nggak ada alasan kayaknya hambar nggak sih? Iya, pun kerja juga kita kerja gitu mencari uang, itu ada alasan karena kita emang butuh itu. Kan alasan-alasan yang mungkin mengontrol, ataupun kadang kan ya itu dia, kita membuat ada 1000 alasan, kita ambil di sini ada 1.000.000 alasan lagi gitu kan, kita cari, jadi membandingkan atau pertimbangan gitu bang. Menurut lu apa ya, bagus nggak sih untuk mempertimbangkan sebuah alasan? Bagus kalau misalkan kita stuck di satu tempat, kita cari ini contoh, kita lihat alasan kita untuk mundur. Ada berapa alasan bisa muncul dari untuk kita mundur tadi. Terus setelah itu kita lihat juga alasan kita untuk maju. Kita bandingkan dua alasan itu, yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kuat. Kalau kuatan mundur, udah mundur berarti. Itu ketika kita membuat alasan itu pun dalam semua aspek ya, contohnya ya percintaan mungkin,
Ya kan, ketika kita suka sama nih orang tapi ada rasa yang ya pasti ada aja lah kan gitu kan, cocok nggak ya, cocok nggak ya kan. Nah itu mungkin bisa diterapkan juga kan. Salah ya semua. Berarti benar-benar ini tuh membuat sebuah alasan untuk bergerak tuh ke semua dalam kehidupan. Ya, karena setiap yang kita lakukan semuanya punya alasan. Kenapa kita pengen minum aus? Pun ke hal yang negatif kayak kenapa lu nggak mau mabok gitu kan, itu kan ada alasannya kan. Oh gua nggak mau badan tuh jadi rusak lah. Iya, alasan. Semua yang kita lakukan tuh punya alasan ya. Ya bahkan ya kalau misalnya dibilang pacaran apa cewek yang bullshit kalau bilang tuh gue suka sama dia tuh nggak ngerti alasannya apa, bullshit. Iya. Iya udah pasti ada alasan. Udah pasti, cuma ya mungkin dianya nggak sadar alasannya apa. Oh iya Ya, gue nggak ngerti kenapa gue bisa suka sama dia, bisa ada alasannya. Walaupun dibilang ya diguna-guna lah apa ya, itu alasannya diguna-guna berarti. iya Ya kan, ya, berarti semuanya ada alasan. Itu dari penciptaan buat gua semuanya nggak ada yang sia-sia, pasti ada makna. Iya, maksud, ada alasan kenapa. tapi ketika kita mencari alasan pun jangan ya udah mencari doang ya bang, dan harus memutuskan dong. Ya, keputusan akhirnya alasannya emang dicari. Kalau misalkan kita, apalagi kita orang-orang yang mungkin nggak ngerti ngapain sih gua ngerjain ini gitu, ngapain gua mesti begini. Jadi alasan itu masih ragu kayaknya tuh ya, masih. Itu yang harus kita cari tahu alasannya apa. Atau ngapain gua mesti keras-keras banget kerjanya, sementara kayak gini aja udah cukup lah buat gua gitu. Iya. Jika kita cuma berdasarkan kerja yang sekarang aja udah cukup, ngapain mau lebih gitu. Secara alasannya kita belajar jadi yang bersyukur dengan apa yang sudah dikasih kan gitu. Itu kan alasan-alasan untuk kita nggak gerak gitu, alasan-alasan untuk kita nggak gerak. Iya. Misalkan kita mau berbagi, nanti aja lah daripada nggak ikhlas, nah itu kan alasan-alasan untuk kita nggak gerak. Iya Ya kan, benar. tinggal kita cari perbandingannya dengan alasan kenapa sih gue mesti gerak gitu kan, kenapa gue mesti Melakukan hal itu. Iya. Tinggal lihat lagi kalau sama porsinya, lihat manfaatnya sejauh mana, sehebat apa, sekuat apa. Ya kita udah bisa ngukur itulah. Kalau misalkan menurut kita wah bagus nih alasannya kan buat kita gerak, kalau misalkan kita bisa lebih keras lagi kerjanya, kita dapat hasil yang lebih besar lagi. Contohnya tentunya bukan buat diri kita sendiri hasilnya, nanti yang kita rasain. Banyak orang bisa ngerasain, keluarga kita lah minimal kan gitu, atau keluarga kecil kita, keluarga besar kita minimal merasakan apa yang tadi jadi kerja keras kita, walaupun di sana ada alasan lain. Contoh misalkan dalam keluarga kita punya alasan, gua nggak mau dipandang rendah sama keluarga lain dengan gua ngasih dia, ya kan, bukan masalah ikhlas nggak ikhlas, alasan. Ya contoh, wah dulu mah dia pelit banget sama gua pengen balas dia dengan ngasih kan, dengan hal baik, itu pun alasan. Jadi nggak ada yang nggak ada alasannya selama kita cari tahu alasannya. Cuma bijaklah dalam memilih alasan tadi, memutuskan. Walaupun alasan untuk kita mundur lebih besar, lebih banyak, kita cuma belum nemuin aja alasan kita untuk majunya. Karena mungkin kita udah memutuskan duluan kali ya. Kayak orang misalkan lulusan SMA sama orang yang kuliah kan. Orang yang lulus SMA punya alasan banyak dia untuk nggak lanjut kuliah. Betul. Tapi berhenti di situ udah. Menang alasannya untuk nggak kuliah kan. Cuma kalau misalkan dicari lagi alasannya, kenapa sih? Apa alasan gue biar gue kuliah? Pasti ketemu. Betul. Karena nggak mau cari tahu ya udah, sama aja kuliah juga, kerja juga belajar. Nah, itu kan alasan. Gitu. Itu yang terjadi hal gua. Karena gue bilang sejauhnya gue
Kenapa gue nggak mutusin kuliah? Kuliah itu cuma buat cetak titel, menurut gue itu alasan Gelar, normal nggak? Emang kita tetap butuh kan, apalagi di dunia yang sekarang lah ya. pekerjaan sekarang ngelihatnya pasti S1 S2, apalagi kalau misalkan lowongan pekerjaan harus lihat ini S1 S2 nya gitu. Cuma setelah gue lama bergabung di perusahaan ini ternyata nggak penting gitu. Ya kan, nggak penting dalam arti bukan nggak penting apanya ya. Kalau lu dapat alasannya gimana ketika ya udah nggak penting tadi tuh? Itu Okay. ya karena kan banyak lah alasannya. Yang pertama mungkin dari segi biaya nggak mampu. Yang kedua gimana ngebuletin ini biar lebih yakin lagi. Orang mah cuma buat titel doang itu loh. Ya. Titel doang. Dan pun banyak dari kisah-kisah orang sukses bahkan dia nggak lulus SD. Ngejamin nggak sih punya S1 untuk kita jadi orang yang bisa, orang yang sukses kan gitu kan. Nah, itu kan alasan-alasan yang akhirnya gue kumpulin dan akhirnya nggak jadi kuliah tadi. Walaupun sebenarnya kuliah pun lebih bagus kan gitu kan. Kita punya wawasan yang lebih luas lagi. Betul. Nah, kan punya peluang-peluang yang luar biasa lagi di sana. Cuma kan tergantung kita, yang mutus ini kan kita. Banyak orang yang nggak punya dana bisa kuliah. Ya. Dengan apa dia sambil kerja sambil kuliah, entah dia kuliah karyawan kah, kelas karyawan, atau seminggu sekali yang kuliah ada kan, atau kuliah malam doang kan. Kemarin teman-teman gue juga ada yang begitu, siang kerja malam kuliah. Tergantung kita yang memutuskannya, alasan mana yang kita jadikan untuk jadi keputusan kita ngelangkahnya kemana. Semuanya punya hal baik, semua punya resiko. Iya, semuanya pasti ada resiko. Iya. Nah, situlah andil kita untuk pilih nasib. Untuk pilih nasib yang seperti apa. Gitu. Ya kayak gue sendiri sama bang, kayak biaya nggak ada, tapi nggak sempet, nggak, kalau gue nggak mikir ke yang lo tadi, mungkin ada beberapa doang sih, cuman kayak biaya memang nggak, tapi ada cuma satu doang nih yang sampai sekarang gue pegang kuat banget, kenapa nggak kuliah ya. Ada yang namanya bootcamp atau pelatihan lah sekarang gitu, yang kayak dapatin ada sertifikatnya, lu udah tahu ilmu ini, ada labelnya juga gitu ya, mungkin sama kayak kuliah kan, lu belajar ini ada labelingnya. Nah yang gua ambil kenapa, karena waktu kuliah jangka waktu 4 tahun, bootcamp setahun juga udah cukup menurut gua gitu kan, jauh banget nih spare waktunya gitu kan. Oh ada yang lebih baik. Nah tapi ketika ada yang lebih baik pun gue belum bisa melakukan. Iya, kan jadi mikir lagi, ya gimana nanti gue kalau kuliah kan. Ya itu dia kan bang, kayak aduh gimana ya gitu. Ada rasa dilema gitu kan. Ada rasa, kadang kan dari lingkungan apalagi gitu kan. Nggak lanjut kuliah gitu. Nah, ditambah lagi kan banyak kok orang yang setelah dia bisa baru kuliah kan gitu. Ada juga banyak kan yang kerja S1, kerja S2 setelah dia tua. Kan? Iya. Itu pun ya kalau menurut gue sih penting ya, menurut penting. Kalau misalkan kita malah jadi beban karena sana, siapa yang bisa kita usahakan dari sekarang kan. Kalau misalkan sekarang pun dengan yang kita lakukan sekarang itu pun luar biasa gitu. Orang butuh waktu 4 tahun lagi itu setelah lulus SMA baru dia terjun ke dunia kerja, terjun ke kehidupan yang sebenarnya. Sekarang kita sudah dari lulus SMA udah jalan, udah lebih banyak pengalaman tentang kehidupannya seperti apa, di tempat kerjaan seperti apa. 4 tahun mereka dan 4 tahun kita sekarang akan beda. Mereka 4 tahun baru mau terjun, baru mau praktek dari apa yang dipelajari. 4 tahun sudah akan punya hasil nanti 4 tahun itu. Dari segala sudut pandang manapun memang selalu ada hal positif dan negatifnya gitu. Ada. Pasti ada aja tuh ya. Itu tergantung kita bijak. Gimana kalau kita terlatih dengan hal yang positif, kita kan pilih yang positif.
semuanya baik, semuanya punya resiko kayak gitu. Kalau bicara tentang resiko nih bang, eh, kan bahkan apa ya, resiko itu kan mungkin ya mungkin ya menurut gue resiko itu adalah kita yang dirugikan, kitanya yang eh, rugi lah gitu karena resiko gitu. Kalau menurut gue sendiri resiko itu apa tuh, apakah memang kita harus ambil itu, lewatin itu, harus makan itu gitu? Ini resiko itu kan apa ya, jalannya. Misalkan kita mau ambil jalan yang cepat, resikonya kita dapat rintangan yang cukup sulit. Ya, kalau kita pengen ambil jalan yang panjang, mungkin resikonya hal lain daripada jalan tadi. Jalannya mulus mungkin, cuma resikonya waktunya lama. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kita kaitin ke diri sendiri, bisa ke lebih luas lagi pun bisa, tergantung kita bawa yang mana. Kalau ini kita sendiri, misalkan contoh kita nggak pilih kuliah, imbasnya ke kita memang. Ke kita sendiri ya. Cuma ada imbas juga ke keluarga kita. Apa? Ada. Misalnya, wow, dia jadi mungkin, ya kita nggak tahu ya, mungkin dia jadi bahan perbandingan keluarga yang lain. Salah satu. Terus yang mungkin dia tadi pengen anaknya sarjana tapi enggak. Ya kan? Gitu. Banyak lah. Maka kalau resiko itu tantangannya aja. Itu pasti ada dalam sebuah perjalanan. Mau berjalan. Berjalan bisa dikatakan juga bertumbuh ya, tumbuh berkembang. Ya itulah makhluk hidup kayak. Kalau nggak begitu kayaknya bukan makhluk hidup ya bang. Ya. Ini kalau monoton aja. Memang sih secara pribadi kita cukup, misalnya. Secara keluarga kecil kita cukup. Secara keluarga besar mungkin cukup. Cuma pertanyaannya, sampai kapan cukupnya? Kalau dari segi pemikiran kita sendiri, bisa nggak kita tuangkan pemikiran kita ke keluarga besar kita, bahwa apa yang dikasih inilah kebutuhan kita, dan kita harus bersyukur dengan cukupan tadi. Iya. Bisa nggak? Apakah cuma sebatas di kitanya aja? Kita mungkin merasa cukup, keluarga kita mungkin kurang. Ya kan? Makanya ya kalau kita pengen, bagaimana caranya kita bisa meluaskan rasa cukup tadi ke keluarga kita, keluarga besar kita, atau kitanya yang lebih ekstra lagi, sehingga kita bisa paham level cukup, level ya bukan cukup lagi, di atas level cukup lah yang bisa dirasain sama keluarga kita. Ya, kalau menurut diri kita sendiri ya mungkin ya udahlah, mau ngapain lagi, segini aja udah cukup. Ya kan? Sampai kapan? Sampai kapan kita ngerasain cukup itu? Kalau selama masih ada kebutuhan yang kita ada dalam hati kita tadi ngerasa kurang, walaupun kita maksain untuk bilang cukup, tetap aja kenyataannya kurang. Ya kan? Itu salah satu yang mungkin kita bisa jadikan alasan, jangan sampai ya Allah gue pengen punya hasil yang luar biasa sehingga nggak ada sedikit pun dalam hati gue keluhan. Ya, karena menerimanya kita sama keadaan, ada saat dimana kita akan ngeluh sama itu keadaan itu. Pasti ada ya bang. Orang mau kayak ya udah sepositif ataupun motivator terkenal pun, menurut pasti ada nggak rasa hal ngeluh gitu? Pasti ada. Setiap Makanya orang dasarnya manusia itu sifatnya ngeluh. Ngeluhnya ya kemana, itu level-levelnya tadi. Kalau ngeluhnya masih ke orang-orang di bawah, oh gue gini-gini ngeluh nih, orang minta apa, simpati sama orang. Apa ngeluhnya ke Tuhan, tapi sama ke orang lain mah enggak ngeluh gitu. Wah, ini manusia itu dasarnya sifatnya ngeluh. Nah, karena tadi akan ada ngeluh itu kan bukan cuma karena kekurangan, tapi karena ketidakmenerimaan, karena tidak sesuainya sama keinginan kan. Pengennya begini, kok kenyataannya begini. Bahkan orang tua sendiri pengen anaknya begini, cuma anaknya nggak jadi sesuai keinginan, akan ngeluh. Kita nih sama orang tua sendiri ngeluh juga.
komen, gue pengen orang tua gue kayak gini, kenapa kayak gini kan. Jangan ngeluh. Ih, tapi Bung, kalau misalnya ini ketidaktahuan kita, ketakutan kita itu karena kitanya itu nggak tahu, iya nggak? Gila. Kita muncul rasa takut bahwa ya kita nggak tahu. Contoh misalnya kayak gue ada rasa takut nggak bisa bangun pagi, kan rasa ketakutan. Yang berarti ya gue nggak tahu nanti bisa bangun pagi atau enggak, ya nggak? Kalau misalkan gue tanya, lo takut nggak lompat dari lantai 8? Ya, takut. Kenapa lo takut? Nggak tahu masih hidup apa enggak. Nggak tahu bisa selamat atau enggak gitu. Walaupun lo pernah lihat orang yang lompat dari lantai 8 masih hidup. Nah, nggak seberuntung gue kalian. Iya ya. Kadang yang jadi bikin takut itu persepsi kita yang berlebihan ke arah yang negatif. Pandangan kita Iya. terhadap sesuatu hal yang terlalu negatif. Kalau misalkan dibilang banyak level takut tuh beda-beda. Contoh ada yang takut sama gelap, ada yang nggak takut. Bukan karena mungkin yang nggak yang takut itu walaupun dia belum pernah ngalamin secara pribadi, kan ada dengar cerita orang atau dia dikasih apa namanya dia bilangin jangan tempat gelap, nanti begini nanti begitu. Jadi takut. Ada yang nggak takut walaupun dia tempatnya gelap tetap aja gitu. Nggak takut. Kok beda-beda gitu. Iya. Karena persepsi orangnya yang beda-beda. Terlalu terbawa ke persepsi yang negatif. Tapi kalau mempunyai mimpi besar dan ada rasa ketakutan itu wajar nggak? Karena kan kita Makanya nggak kalau tahu. udah punya mimpi besar harus dibesarkan lagi pikiran, besarkan lagi jiwanya, besarkan lagi hatinya. Karena mimpinya besar, nggak nampung mimpi yang besar kalau wadah yang kita punya kecil. Itu tadi yang bikin isinya tumpah-tumpah. Sayang ya, harusnya ketampung malah jadi kebuang. Itu yang membuat kita nggak pernah punya perasaan akan berhasil. Karena wadahnya kita kecil ya, tetap kita taruh di air terjun sekalipun kalau kita bawa cuma ember ya seember dapatnya. Ya kan? Kalau misalkan kita bawa setoran gitu. Setrak isinya kan. Tergantung segimana. Itulah levelnya kita nanti, level prediksi persepsi kita ke hal yang nanti itu. Itulah yang dibilang level orang yang takutnya itu berbeda-beda akhirnya. Aku punya mimpi seperti ini, yakin nggak sih tercapai? Ya, karena wadah yang kita siap masih kecil. Dimana ngeluasinnya ya tadi, kalau kita sudah belajar tentang ilmunya, mendengarkan pengalaman-pengalaman orang lain tentang seperti apa usaha yang ingin kita capai nanti, oh nyatu makin gede tuh. Tambah lagi kan kita luasin kan penerimaan hati kita, kekuatan hati kita, keyakinan kita dari dalam diri. Kita kan meluaskan tempat tadi, wadah yang kita siapin tadi. Jadi kalau kita udah ngobrol sama orang yang punya pengalaman di bisnis yang sama, toh jadi pelajaran, kan? Ketika dia sudah ngeluarin, oh jangan begini dulu, gue sempat ngelakuin itu, gue jatuh gitu. Jadi PR buat kita, oh nanti kalau misalkan gue ngelakuin usaha ini jangan begini, nanti jatuh kayak dia. Itu salah satu kekhawatiran ketakutan kita terkikis atau gitu kan. Nah, akhirnya ya bukan berarti setiap apa yang ingin kita capai semuanya perfect. Karena mungkin kalau itu ngejatuhnya udah ranah ke hasil ya, ranah hasil. Nah kita yang suka untuk menghibur hati tadi, pendekatan. Kayak pernah gue bilang kan, gula seperti apa yang bisa kita jelaskan sama orang yang nggak pernah tahu sama gula. Sementara dia taunya cuma buah-buahan, ya udah kita kasih tahu dia kayak apel loh, manisnya gula itu. Walaupun dia belum tahu gula tadi hasilnya kayak yang kita prediksi ya kayak itu.
hasilnya aslinya kita nggak tahu, cuma yang kita bisa prediksi dengan pendekatan tadi. Pendekatannya apa? Oh misalkan gue pengen punya penghasilan 1 M, dari mana? Nah ketika nggak tahu dari mananya, nah itu tadi kita nggak dapat pendekatan untuk keyakinan tadi. Kalau misalkan oh dengan jualan rumah nih 1.000 unit, Iya. rumahnya ada nggak? Kalau ada, oh rumah yang dibangun proyeknya 3.000, punya peluang. Pendekatan tadi, oh berarti mungkin, masih mungkin, belum pasti, memungkinkan untuk bisa mencapai target tadi. Berarti ketika emang kita mau besar tuh, yang tadi balik lagi, wadahnya tuh nggak cuman 1 2 ya, tapi banyak aspek-aspek lagi ya kan. Iya. Ya, mungkin kan kalau kemarin-kemarin kan kayak modal harus besar ya. Dan Ya. ternyata kan nggak hanya itu, ketika udah belajar tentang kayak kewirausahaan pun ada ilmunya gitu, nggak cuman modal doang, kayak manage uangnya gitu kan, manage waktunya, itu kan harus dipelajari juga ya. Itulah menjadi wadahnya. Iya. Pengetahuan, ilmu itu buat besarkan wadah yang kita punya tadi. Dan kita yang menentukan wadah itu mau seperti apa. Jelas. Banyak lah di pasar toko kelontong, bawa aja ember. Walaupun kita ketika membawa itu kita harus tahu pasar itu di mana ya kan, harganya berapa, ya itu dia ya. Jadi pengetahuan itu emang Nah, ya umum lah, keyakinan ini dibentuk dari pengetahuan kita, pengalaman. yang sudah terekam. Iya, makin banyak yang bisa kita rekam dalam otak kita, gimana bisa nanti yakin itu akan muncul. Walaupun kita belum pernah cicip bakso di depan itu enak, setiap orang yang kita temui, kita tanya tentang bakso itu semuanya bilang enak ya, walaupun belum full banget kita ngerasa yakin bahwa itu enak, kita sudah punya persentasenya bahwa percaya kalau bakso di depan itu enak. Tapi kan kadang ada yang berubah-ubah gitu bang, misalnya kan ya kita mencoba bakso itu enak dan ternyata besoknya ya nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba jadi nggak enak, itu kan bisa aja gitu. Bisa. Nah, itu apa itu bang, apakah kita memang harus mencoba itu ya kan, kalau misalkan kita dapat kegagalan ya kan, rasa nggak enak itu, apakah kita harus mencoba lagi ataukah cari yang lain? Kalau apa ya, dorong buat memastikan Ya, untuk kalau dibilang orang judi itu aja ya. Judi itu dia nggak ngerti akan menang akan kalah. Ketika menang pengen coba lagi, kenapa? Penasaran, pengen dapat hal yang lebih gede lagi. Iya. Ketika kalah coba lagi, Oh nggak menang-menang. kok nggak penasaran. Iya iya. Iya Jadi iya. penasaran akan hasil itu yang membuat orang berulang kali pengen coba. Itu termasuk ngeyel atau enggak? Tergantung tempatnya, bagian mana. Kalau masalah judi kan nggak bagus pak. Oh I see. Ya kan? Cuma kalau misalkan kita ya contoh dalam usaha itu sebenarnya kalau dikategorikan taruhan lah ya, pertaruhan lah. Dengan kita punya modal, dengan kita punya pengetahuan, pengalaman, kita pengen coba usaha ini, itu pun pertaruhan. Karena yang namanya pertaruhan kita nggak tahu hasilnya kan. Iya. Cuma kita yang benar pengen coba atau enggak. Lihat lagi alasannya, kalau misalkan gue berhasil seperti apa, kalau gue gagal seperti apa. Cuma kalau misalkan wayangnya mau nanjak ke gunung kepleset sekali, masa berhenti? Nah itu dia apa ya? Iya. Berarti emang itu ya alasannya. Ya tergantung, iya alasannya lihat tujuan Tujuan. kita tadi seperti apa. Kalau cuma sekedar buat senang-senang sendiri, ya berarti belum terlalu besar tujuan tadi. Apa yang menjadi tujuan yang lebih besarnya? Kalau kita pengen jadi pengusaha yang seperti apa? Kalau kita pengen jadi orang bermanfaat seperti apa?
Kalau itu besar tujuannya, kepleset sedikit kita nggak mungkin goyang jatuh. Kita akan terus coba. Mau dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi pun, kalau memang alasan kita kuat ya. Jadi, capek emang. Itu kayak penemu lampu aja nih sekarang kita pakai, dengar ceritanya yang 1000 kali percobaan, ketika gagal coba lagi, dan akhirnya hidup. Itu kan kayak ya berkutat di situ gitu. Tergantung alasannya kuat nggak. Oh, Kita pasang puzzle aja, nggak usah ke lampu. Kita pasang puzzle aja gini, atau mungkin labirin. Ya kita coba sekali salah, balik lagi, ulang lagi, belajar lagi, coba lagi begini. Oh hampir, ketika hampir itu makin coba lagi, karena setiap percobaan nggak mungkin apa namanya jadi hal yang sama gitu. ada aja hal barunya. Hal baru itulah yang mendukung untuk ya pertumbuhan, progres tadi. Kalau halnya itu begitu aja ya kan monoton yang kita kerja. Udah jelas hasilnya kan. Iya ya, Jelas. pasti begitu aja ya. Kalau misalkan kita pengen sesuatu ya minimal hasilnya beda aja, kita kerjainnya agak berbeda lah. Berbeda. Ya kan? Daripada kita ngerjain yang sama, udah pasti kayak kita sendiri pun udah merasa yakin bahwa hasilnya akan sama. Ya, terlepas dari hasilnya, keputusan Tuhan lah itu. Ini secara pengalaman otak kita udah begitu lagi pasti. Mantap lah. Mungkin yang bisa gue ambil kesimpulannya itu keluar dari zona nyaman untuk memperluas wawasan. Karena kalau di dalam zona nyaman ya udah begitu-gitu aja. Tapi kalau keluar dari zona nyaman, wawasannya insya Allah pasti kok ada jalannya. Nah kalau menurut lu Bang, kesimpulan kita ngobrol kali ini, kalau kita sekarang ngerasain kayaknya biasa-biasa aja, jangan pernah bermimpi besar. Karena mimpi besar itu ada hal yang luar biasa, artinya kita harus keluar dari yang biasa-biasa aja dan harus melakukan hal yang luar biasa. Mantap. Iya bener. Coba itu. Nah mungkin itu aja obrolan kita kali ini, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Kita membuat ini bukan untuk menggurui, bukan untuk menyuruh gitu ya, tapi kita sharing dengan berdasarkan pengalaman dan perspektif kita masing-masing. Pendapat Bang Riko beda, pendapat saya pun bisa berbeda gitu. Enggak semuanya sama. Mungkin yang nonton ini pun berbeda juga sudut pandangnya. Ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.